antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah, antara dua peredaran, ada yang menggunakan matahari, ada yang menggunakan peredaran bulan, ya, rotasi bulan atau matahari. Apapun pendapat dari saudara kita, tentu kita harus toleransi dan saling menghargai. Yang penting jangan saling menyalahkan. Tetapi semua pendapat itu benar. Tetapi semua pendapat juga itu ada masing-masing keistimewaan dan keterbatasannya. Di satu sisi betul kita ini Islam secara umum, ya tidak ada salahnya kalau kita berhijriah saja misalkan. Tidak ada juga salahnya saudara kita kalau hanya berhijriah. Tetapi di satu sisi dalam agama yang saya tahu, baik mengerjakan puasa atau sholat, kita selalu berpatokan kepada dua, melihat bulan atau melihat matahari. Ya, kalau puasa yang kita lihat rotasi bulan, peredaran bulan. Tapi tadi kita maghrib, ya, tadi lagi kita asar, kita zuhur, tidak melihat bulan. Apa yang kita lihat? Matahari, ya kan? Tenggelam matahari, terbi matahari lewat subuh. Matahari sudah tergelincir, sudah mulai ke barat sedikit, berarti sudah masuk zuhur dan seterusnya. Jadi kita sholat 5 waktu berdasarkan apa? Matahari. Maka hemat saya, jangan terlalu evaluate terhadap bulan atau terlalu membenci terhadap matahari. Karena baik bulan maupun matahari kita gunakan dalam beribadah kepada Allah. Dulu yang salah adalah para penyembah matahari, para penyembah bulan atau ateis, animisme, itu yang salah dulu. Tetapi kalau sekedar menggunakan itu untuk mengingat Allah, ya kenapa tidak, ya kenapa tidak. Sehingga saya melihat tadi malam intinya ini sudah lewat, tetapi kita belajar bahwa kita dalam beragama harus toleransi dan saling menghargai. Pasti ada alasannya masing-masing. Kemudian selain kita berada di bulan Januari, tak terasa jamaah kita sudah berada di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, inna iddatasy syuhur, bahwa di bilangan hari itu, bulan dan tahun itu hanya terletak 12 bulan, hanya ada 12 bulan. Kata Allah, minha arbatun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Di antaranya bulan ini, bulan Rajab. Masya Allah, bulan ini sangat mulia, ya. Saya teringat di akhir Desember sebelum masuk Rajab, ya, lagi-lagi permainan media sosial saya lihat juga masih terbagi 3. Ada yang gembar-gembor, ayo Fadilah Rajab, sebarkan ini, sebarkan ini. Siapa yang menyebarkan WA di grup-grup, kan ada biasa itu kan, gemarnya cuma share, tidak ada baca. Kemudian dia sebarkan, apa fadilahnya begini. Ada yang terlalu gampang menyebarkan berita satu tentang Fadilah Rajab, ada puasanya, ada keberkahannya dan seterusnya. Ada juga golongan yang kedua, tidak ada itu hadis-hadis tentang Rajab, kemuliaan puasa-puasa Rajab, tidak ada di Bukhari, mana di Muslim, tidak ada. 2. Lagi-lagi selalu muncul golongan ketiga, antara pemersatu atau yang menjembatani yang ketiga. Saya terutama khusus di bidang ini, saya berada di golongan yang ketiga. Bisa ibu-ibu atau bapak-bapak saudaraku golongan pertama, golongan kedua, tidak ada masalah selama kita sama-sama syahadat kita, sama-sama puasa kita. Apa itu golongan ketiga? Saya menganut dari Gurutta Al-Allama Kiai Haji Muhammad Nur di Masjid Taqwa dulu. Melalui muridnya, melalui menantunya, kami diajari bahwa Gurutta bilang begini dan seterusnya. Apa kata beliau? Kata beliau bahwa suatu ketika dalam majlis ilmu di Masjid Taqwa, beliau menyampaikan akan tiba
masa depan orang mengatakan ini dari Bukhari, ini dari Muslim, tetapi dia tidak paham apa itu isinya Bukhari dan Muslim. Sekedar informasi, Gurutta Kiai Haji Muhammad Nur itu memang mengajarkan kami Bukhari dan Muslim, mengajarkan kita semua warga Makassar secara khusus Bukhari Muslim. Memang ada ijazahnya, ada syahadanya, namanya sertifikatnya dari gurunya, ada sanadnya. Wah, ini ajarkan ini. Karena kenapa? Napa tammami al-Bukhari, napa tammami kitab-kitab sunan, ya kan? Ada orang mungkin mengajarkan kitab hadis, mengajarkan kitab Al-Jalalain, mengajarkan ini, apakah ada sertifikatnya, syahadanya? Kalau kita sarjana, SAG, ada sarjana, magister, doktor, profesor, ada kan? Ada tidak? Mana ijazahnya? Karena gampang sekarang ijazah palsu, ya kan? Ini juga ada sertifikat syahadanya. Maka Gurutta Muhammad Nur kurang lebih 9 kutubut tis'ah ada semua sertifikat syahadanya langsung dari Mekah. Dan saya ingat beberapa tahun beliau sebelum meninggal itu ada langsung dari India atau Pakistan jauh-jauh ke Indonesia, ke Makassar, hanya minta syahadat kitab hadis di sini, di Gurutta, ya, Masya Allah. Apa dia bilang Gurutta? Akan tiba suatu masa ada orang mengatakan ini bukan Bukhari, ini ada di Bukhari, tapi belum pilacu, tenapa tamma, belum pi khatam, dia bilang Gurutta. Dan ini terbukti. Saya harus akui, yang mengatakan ada fadilah, yang mengatakan fadilah bahwa puasa Rajab itu keutamaannya begini, secara teks memang di Bukhari tidak ada, di Bukhari Muslim tidak ada. Ya, wajar kalau ada saudara kita mengatakan tidak ada itu hadisnya. Tetapi tidak salah juga kalau ada orang gemar mengatakan Nabi juga itu suka puasa Rajab dan seterusnya, ada fadilahnya. Titik tengahnya ada di golongan ketiga. Di dalam ayat tadi dibacakan surah At-Taubah, ketika Allah menyebutkan bulan Rajab, tidak Allah katakan nama Rajab. Tadi saya sebutkan minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram, ya, 4 bulan haram. Satu di antara bulan haram adalah Rajab. Berarti nama tojenna Rajab itu Rajab deng harang, nyepak denganna istilahna. Ya, kalau kita Mangkasar ke Bugis kan ada pak denganna, ya. Oke. Rajab nama tojenna. Tapi pak denganna itu haram, bulan haram, bulan yang mulia. Oke? Makanya Allah katakan minha arbatun hurum, ulama sepakat diantaranya adalah bulan Rajab. Nah, Al-Quran mengatakan dan menyebut dan memanggil Rajab, bukan mengatakan diantaranya bulan Rajab, bukan. Ya, tadi apa tadi? Bulan haram. Ada 4 diantaranya Rajab. Karena Al-Quran menggunakan bulan haram, haddese nabita napalembay, nakasih pindah. Bagaimana caranya nakasih pindah? Ketika Nabi menyebut bulan Rajab atau sahabat menyebut bulan Rajab, bukan disebut Rajab. Maka memang di Bukhari tidak ada kata-kata puasa Rajab, saumu Rajab, siamu Rajab, tidak ada. Tetapi Nabi dan sahabat mendengarkan dari Rasul bahwa tiadalah puasa Nabi yang paling banyak, belum lagi ada kemuliaannya dan seterusnya, ba'da Ramadan, kecuali puasa di bulan haram. Puasa di bulan haram. Jadi Nabi tidak mengatakan puasa di bulan Rajab. Kalau Rajab saya ingin masuk. Tapi di bulan haram. Yang mana itu bulan haram? Ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, tambah lagi Rajab hari ini, bulan ini. Jadi golongan pertama juga benar. Karena hadisnya Nabi mengatakan keutamaannya bulan Rajab itu termasuk bulan yang haram. Dia bulan yang dimuliakan. Nah, jadi bahasa hadis dengan bahasa Al-Quran mengatakan apa? Itu adalah bulan yang haram, ya, bulan yang haram. Nah, makanya kita pentingnya alhamdulillah hari ini belajar Al-Quran. Terkadang ada perbedaan bahasa Al-Quran atau bahasa hadis dengan bahasa sehari-hari.
Ya, bahasa sehari-hari beda. Kalau kita bilang bulan Rajab nih, bulan Rajab, tapi Al-Quran tidak disebut namanya Rajab. Tapi saking hormati Rajab itu disebut apa? Bulan yang haram, bulan yang mulia, yang agung. Masya Allah. Oke, mungkin itu pengantar dari kami. Mohon maaf kalau ada sekitar 5 menit lebih. Kita lanjut masih di jilid pertama kitab tafsir An-Naisaburi. Di sini tercantum bahwa Al-Bahsul Khamisu Tarjamatul Qur'ani la takfi fi sihhatis salati. Apa batuannya? Ini pembahasan yang kelima. Kenapa kami mengangkat tafsir An-Naisaburi ini? Karena isi dalam kitab tafsir ini minimal ada 4. Ada kajian bahasa, ada kajian hukum dan ibadah, ada kajian akidah atau keimanan, dan yang keempat ada kajian tentang akhlak atau adab. Ya, di sini ada 4 di dalam kitab ini. Nah, hari ini kita akan membahas surah Al-Fatihah dari aspek hukum dan ibadah. Di kitab ini tertulis bahwa menurut Muhammad bin Idris mengatakan bahwa tarjamatul Qur'ani la takfi fi sihhatis salati, bahwa saking mulianya kita solat itu harus ada namanya Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu yang bagaimana? Dijelaskan apakah teks Arabnya ataukah terjemahannya. Di sini dikutip oleh Imam An-Naisaburi mengatakan terjemah Al-Quran dalam hal ini apakah surah Al-Fatihah atau penumpunya, la takfi, tidak cukup fi sihhatis salati, dalam menentukan sahnya solat atau tidak. Kan ada begini orang, kenapa itu Islam Arab-Arab terus? Ya, Arab-Arab. Ya, Al-Quran bahasa Arab, belum lagi pakaiannya Arab-Arab, ya kan? Dan seterusnya. Satu. Ada juga orang alergi juga Arab-Araban, ya kan? Makanya kalau begitu kita kan Islamnya ini Islam di Nusantara, jangan Islam Arab. Oke? 2. Oke. Di sini dikatakan Imam Asy-Syafi'i, ya, apakah Arab atau tidak? Yang penting coba lihat. Ketika misalkan baca Al-Fatihah itu bukan bahasa Indonesia. Ya. Al-Fatihah bukan bahasa Mangkasar, Bugisi, Lontara, bahasa Inggris dan seterusnya. Mohon maaf, beda dengan agama lain. Ya kan? Di Indonesia Alkitabnya mungkin bahasa Indonesia. Di Inggris Alkitabnya bahasa Inggris. Di Jerman Bibelnya bahasa Jerman. Kalau kita di Mekah, ya kan, di Kutub Utara, di Amerika, ya kan, bahkan di Toraja sana, Al-Qur'annya tetap satu, bahasa Arab. Makanya di sini dikatakan tidak cukup. Ada orang baca Al-Fatihah cuma terjemahannya. Ya, tidak. Di sini bahasa kasarnya tidak sah solatnya. Tidak sah solatnya. Misalkan Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah, ya gitu kan? Yang Maha Pengasih. Di sini tidak cukup. Ya, oke. Di satu sisi ini sekaligus tanggapan dari beberapa tahun yang lalu ada cendekiawan, bukan ulama tapi cendekiawan, orang pintar, mungkin dia doktor atau profesor, tapi mungkin dia bukan jurusan agama, pernah mengatakan dulu di Indonesia, kita ini orang Indonesia, bahasa Indonesia kalau sembahyang ya kan, kenapa harus Arab-Arab? Katanya, kenapa? Allah kan tahu bahasa Indonesia, ya katanya. Ya, dia sedikit-sedikit pakai akal. Kita itu tidak boleh juga terlalu akal terus, harus juga ada dalilnya. Ya, dia katakan Indonesia, pasti Allah kan tahu bahasa Indonesia. Bahasa Jawa, pasti Allah tahu bahasa Jawa. Ya, betul atau tidak? Betul kan? Betul. Bahasa Bugis, bahasa Lontara, bahkan bahasa Semut Allah tahu. Ya kan? Nabi Sulaiman saja tahu, apalagi Allah penciptanya. Oke. Kalau begitu, kenapa kita tidak sholat Indonesia? Dia berikan contoh begini, tapi ini beda kasusnya, yaitu khutbah Jumat. Di Makassar
Saya lihat ada beberapa titik saya harus akui. Mulai dari salam sampai salam penutupnya, khutbah Jumatnya bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau di pesantren enak aja mungkin. Santri-santri kita, ustaz-ustaznya, kiainya, cara dia bahasa Mangkasa, bahasa Arab. Jadi enak aja kalau bahasa begitu. Tapi ada saya lihat bukan pesantren, ya. Di Makassar saya tahu ada letaknya di situ bahasa Arab. Salah atau tidak salah? Tidak boleh orang saling menyalahkan. Di satu sisi ada betulnya. Kenapa? Coba lihat. Nabi Muhammad tinggal di Arab. Betul? Mekah, Madinah. Tahu bahasa Arab. Maka khutbah Jumatnya apa? Berarti 100% bahasa Arab. Maka ada orang tekstual mencontoh napalimbai di copy paste, na fotokopi. Karena Al-Quran Nabi Muhammad 100% mulai dari salam sampai salam turun itu 100% bahasa Arab. Maka ada sahabat kita walaupun tinggal di Indonesia, apakah jamaahnya mengerti atau tidak? Ya beda kalau pesantren mungkin tahu atau setengah tahu, ini mungkin tidak tahu bahasa Arab. Ya, itulah pendapat saudara kita. Ya, menghargai. Tapi di satu sisi ada ulama kita yang konteks. Kalau begitu mukaddimahnya alhamdulillah bil alamin ada arakna. Ya kan? Ada arakna. Tapi namanya khutbah yaitu ceramah. Ya kan? Kalau diceramai baru tidak paham mana substansi hakikat dari ceramah. Makanya ya kan di Bone mungkin bahas khutbahnya bahasa Ugigi, di Jeneponto bahasa Mangkasar lagi. Begitu. Di Jawa, di Sunda, di bahasa daerah masing-masing, begitu kan? Sehingga yang mana lebih dimengerti. Nah, ulama kita terbagi dua. Kalau masalah khutbah Jumat, ada yang 100% Arab, ada yang mengkomunikasikan bahasa setempat. Nah, dikiaskan dengan sholat. Nah, kita sekarang masuki tadi bacaan Al-Quran dalam sholat. Ya, karena Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi mulai dari takbir sampai salam, mohon maaf, tidak ada bahasa Makassar. Ya, dilafalkan. Ya, dilafalkan. Adapun dalam hati mau ki berdoa bahasa Indonesia, oke, mau ki berzikir bahasa misalkan bahasa Bugis. Ya, itu dalam hati. Tetapi yang dilafalkan bahasa Arab. Coba lihat. Allahu Akbar. Doa iftitah kita. Ada 7, ada 9, 10 doa macam iftitah. Allahumma ba'id baini, Allahu barkabira, inni wajjahtu, subhana dan seterusnya. Allahumma inni as'aluka. Itu kan bahasa Arab. Oke? Ya, belum lagi macam-macam doa ruku, macam-macam banyak di hadis itu, macam-macam doa tahiyat. Itu semua bahasa Arab. Maka kalau begitu yang kita pahami betul 100% bahasa Arab, termasuk Al-Fatihahnya bahasa Arab. Tapi ada kemarin beberapa tahun yang lalu dia katakan kalau khutbah Jumat bisa dicampur, kenapa sholat tidak? Ya kan? Itu dia menurutnya. Tapi kita beda. Kalau sholat kan kepada Allah, jadi tidak ada yang diceramai Allah. Ya kan? Beda kalau khutbah Jumat supaya paham ke orang. Apa nama ini temanya ini, ya kan? Indonesia lagi orang tak dogi tinroy, ya kan? Apalagi bahasa Arab nih, mungkin bagaimana ngorok nih kapan, ya kan? Dan seterusnya. Bahasa Indonesia saja anak-anak mungkin tidak mengerti. Apa nak bilang ini orang ini kan tidak mengerti. Kalau anak SD, anak SMP mungkin belum paham. Apalagi kalau bahasa Arab nih, misalkan kan? Oke. Untuk itu di sini dikatakan dalam kitab kalau menggunakan sholat harus 100% bahasa Al-Quran. Al-Fatihahnya yang bahasa Arab harus juga bahasa Arab. Di sini dikutip. Kalau Imam Abu Hanifah dalam fatwanya, dalam mazhabnya, dalam pendapatnya pernah mengatakan untuk sementara boleh sholatnya bukan bahasa Arab. Untuk sementara. Misalkan tidak tahu bahasa Arab, ya kan? Daripada tenas sambayang, tenas hafal lagi Al-Fatihah, misalkan ini Messi dah tahu ki Al-Fatihah, Ronaldo antama ki Islam, apalagi yang Kristen, Chris Joe antama ki Islam. Pas dia syahadat berarti detik itu, misalkan maghrib ki syahadat berarti harus itu salat maghrib, ya kan? Duhur ki syahadat langsung harus di situ wajib salat duhur, begitu kan? Begitu kan? Nah, disuruh salat baru sudah syahadat, tidak ada tahu Al-Fatihah. Kalau jamaah oke, enak, tapi kalau sendiri bagaimana? Ya kan?
Maka Abu Hanifah mengatakan boleh saja, tapi sementara ada namanya proses belajar. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya sambil menghafal, sambil belajar, ya bahasa Indonesia mau bading, ya atau bahasa Persia. Dulu kan tidak terlalu dekat bahasa Indonesia, Jawi. Yang dekat dengan bahasa Arab itu dulu bahasa Persia. Ya, maka bolehlah bahasa Persia, walaupun bahasa Persia boleh, tapi untuk 1, 2, 3 hari saja. Sementara sudah itu gunakan Al-Qur'annya, hafal Al-Qur'annya, panumpu-panumpunya, baca-bacaannya ya sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan Al-Qur'an yang bahasa Arab, jangan di bahasa setempat, seragam. Begitu. Ya kan? Tapi ada pendapat yang tadi terlalu bebas, namanya orang mungkin ini liberal, terlalu bebas di dalam berpendapat, boleh sih itu bahasa Indonesia, bahasa apa? Ya kan? Oke. Abu Hanifah mengatakan boleh tapi sementara. Jadi dia tengah-tengah tahu ya. Jadi bukan boleh total. Oke, kita lanjut. Saya teringat kenapa tadi dari awal saya katakan ada 3 golongan, ada 3 golongan. Ketika Rasul sudah dipanggil oleh Allah, yang ajarkan tafsir sahabat itu ya, ada 3 madrasah. Ada 3 madrasah. Kita sekarang belajar ilmu Al-Quran. Ketika Rasul sudah kembali kepada Allah di Madinah, yang pimpin kajian tafsir itu namanya Ubay bin Ka'ab di Madinah. Di negeri yang jauh di daerah Baghdad sana, yang pimpin pengajian tafsir namanya Abdullah bin Mas'ud. Madinah, yang dekat lagi, dekat dari Madinah, Mekah. Ya, yang pimpin kajian tafsir, ya, ini amal jariahnya sahabat yang 3 ini, yaitu namanya Ibnu Abbas, Cikalinna, sepupu satu kalinya Nabi, Abdullah bin Abbas. Oke. Dari 3 madrasah ini, dari 3 guru ini melahirkan 3 corak yang berbeda. Ini saya katakan tadi, ya, tidak bakal berubah ini 3 corak sampai kiamat. Pasti rata-rata pasti 2-3 pendapat itu beredar. Kenapa? Ketika Rasul sudah kembali kepada Allah, maka 3 golongan ini yang menyebarkan Islam tafsir kepada sahabat, tabi'in sampai kita. Bagaimana coraknya? Kalau Ubay bin Ka'ab yang mengajarkan tafsir Al-Quran, hafalan dan pemahaman tafsir di Madinah, karena Madinah adalah kota wahyu, dan orang Madinah adalah menyaksikan bagaimana mukjizat dan diturunkannya Al-Quran, maka cara menafsirkan Al-Qurannya banyak menggunakan riwayat-riwayat. Mau Anda tafsirkan Bismillah, mana hadisnya? Mau Anda tafsirkan Bismillah, ada tidak ayat yang menafsirkannya? Jadi dia namanya tafsir dengan riwayat, dengan cara penafsirannya secara teks. Ya, kalau ada dalam Al-Quran, kalau tidak ada jangan dulu. Teks apa yang ada, apa yang dihafal, apa yang dalam riwayat, itu saja, satu. Maka ada golongan sekarang itu banyak, itu riwayat dan tekstual namanya. Kita beralih ke Irak, Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud jauh dari kota wahyu Mekah dan Madinah, dan di situ sudah ada peradaban sebelumnya namanya Persia. Pengetahuan dan kebudayaan peradaban sudah tinggi, akal sudah tinggi. Maka Ibnu Mas'ud ketika mengajarkan tafsir Al-Quran dan hadis di negeri seberang sana, dia banyak mengandalkan akal, tapi tetap juga ada riwayatnya, tapi dia banyak akal, dan dia melihat konteks-konteks yang bisa dicocokkan di dalam di kota ini, di negeri ini, ya kan? Oke. Memang ini ayat turun di Mekah dan Madinah, tetapi ketika di Palembang dikasih pindah di Baghdad, di Iran, di Irak ketika itu, kira-kira konteksnya bagaimana? Nah, misalkan begitu kan? 2. Jadi 2 ini ada yang teks dan riwayat, ada yang konteks dan apa tadi? Akal. Bagaimana dengan Mekah? Ibnu Mas'ud, sepupunya Rasul, ya, salah satunya sahabat yang digelarkan turjumanul Quran, penerjemah aslinya Al-Quran, turjuman. Bagaimana coraknya Ibnu Mas'ud? Ibnu Abbas memadukan keduanya, ya, dengan riwayat napake, dengan akal, metodologi, ilmu napake. Secara teks na ambil, secara konteks
Apa pemahamannya? Nah ambil. Dia padukan antara Madinah dengan Baghdad. Makanya kalau ada yang terlalu kadorok tekstual, oke, itu saya lihat ini cikal bakal keilmuan dari Ubay bin Ka'ab. Kalau ada juga tadi terlalu liberal, terlalu bebas, ya kan? Atau hanya mengandalkan akal ya, sedikit riwayat, itu mungkin ada cikal bakal dari Ibnu Mas'ud, ya. Tapi kalau ada memadukan keduanya, ini sebenarnya komprehensif, ini bagus ini. Kenapa memadukan keduanya? Riwayatnya diambil, metodologinya diambil, tekstualnya diambil, ya kan? Ininya diambil, semua diambil. Berarti ini cikal bakalnya ilmunya Ibnu Abbas, ya. Untuk itu di sini banyak berbicara tentang hukum. Salah satu aspek hukum yang paling tinggi adalah namanya ibadah. Ya. Ketika kita beribadah, saya mau tanya jamaah, cukup dijawab dalam hati, ya. Kita beribadah harus ada perintahnya, atau kita beribadah yang penting tidak ada larangannya? Kaidah tentang ibadah ada 3. Ada tertulis di dalam usul fikih, karena kita sekarang tafsir hukum ini, beberapa lembar ini tafsir hukum. Ada Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, dan seterusnya di sini disampaikan. Ya, dalam usul fikih dikatakan al aslu fil ibadah lit tahrim atau lil hadri atau lil al-man'i. Apa artinya? Pada mulanya ibadah orang boleh atau tidak bolehnya at-tahrim, haram. Untuk itu kalau dalam beribadah haram harus ada apanya? Harus ada al-amru atau perintah. Maka kaidah yang pertama, tidak mau beribadah kalau tidak ada al-amru. Mungkin ada saudara yang begini, tidak salah, dan itu juga sudah benar, karena memang ada kaidahnya. Jadi dia beribadah, apa al-amrunya, apa perintahnya, ya. Ada kaidah berikutnya juga dalam usul fikih, al-aslu fil ibadati lil ibahah, al-aslu fil ibadati al ibahah, boleh. Ya, ibadah yang penting kepada Allah itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Karena itu boleh, ya, boleh. Berarti ketika kita ibadah yang penting tidak ada larangannya, jamaah. Kalau tadi ini kita beribadah harus ada perintahnya, oke? Ada perintah atau tidak ada perintah. Kalau yang kedua dia lihat apa? Ada larangan atau tidak ada larangan. Secara logika dua-duanya benar. Ya, kita akan melakukan sesuatu dua aja. Kalau bukan disuruh kita perintah, dilarang kita. Ya. Maka golongan yang pertama, kita beribadah melakukan dalam beragama, lihat dulu ada perintah atau tidak. Yang kedua, ada larangan atau tidak ada larangan. Tidak semua dalam agama kita ada dua-duanya. Paling enak itu kalau ada dua-duanya, jamaah. Ada larangannya, ada perintahnya. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada. Contoh, masalah makanan dan minuman. Perintahnya Allah bukan mengajarkan kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juz kedua, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina kulu, makanlah mimma fil ardi halalan thayyibah. Perintah makan halalan thayyibah. Kita biasa dengar kan? Halalan thayyibah, perintah halalan thayyibah. Di satu sisi kita juga dilarang makan makanan yang tertentu. Mohon maaf, kita dilarang makan lahmal khinzir, makan daging babi, makan yang hewan-hewan yang ada gigi taringnya seperti anjing dan seterusnya, kan? Kita dilarang, betul kan? Berarti kalau masalah makanan enak, ada perintah, nah ada jelas. Makanya kita sepakat. Bagaimana kongkongan? Bisa dimakan atau tidak? Tidak bisa. Babi ya, bisa dimakan tidak? Tidak bisa, kan enak ya. Sepakat kini. Kenapa? Makanan dan minuman enak, ada perintahnya, ada larangannya. Ya, setelah Ramadan, ya, tidak lama setelah Ramadan itu ada namanya apa? Ada namanya Maulid. Belum lagi nih di Rajab, ada namanya Isra Miraj. Kalau kita lihat, ada tidak perintahnya Nabi memperingati kumpul-kumpul Isra Miraj? Ada tidak perintahnya? Satu. Ada. Mana secara jelas, ya kan?
Kalau ayatnya subhanalladzi, ya kan? Tapi perintah jelasnya yang khusus. Kemudian yang kedua, ada tidak larangannya Nabi bahwa jangan lakukan itu, peringatan Maulid atau peringatan Isra Milad. Ditimbang-timbang. Ya, hemat saya, hemat kami, ayat khususnya mungkin tidak ada. Tapi fadilahnya Isra Miraj mungkin banyak, ya kan? Baik di hadis, apalagi di Al-Quran ada namanya surah Isra Miraj, surah Al-Isra namanya, ya kan? Tapi perintah khususnya adakah? Larangan khususnya, ya ada spanduk. Kemudian kalau ada kado minyaknya, pada Isra Miraj ada yang ceramahnya, ada maling ngajina, ada amuna, kemudian ada lagi makan-makannya, ya kan? Teknis begini kira-kira ada tidak larangan perintahnya, ya kan? Oke, maka dua golongan ini berbasis ada perintah, ada larangan, pasti sampai kiamat tidak ketemu jamaah. Sebelum kita tutup, masih ada mungkin beberapa menit, ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut. Ini baru mungkin dua baris yang kita baca. Ya, ada yang ingin bertanya mungkin, ada Pak Ustaz, Pak Haji, David. Ada angkat tangan, ada. Sebelum kita tutup, lanjutkan. Alhamdulillah, mengerti semua. Kalau begitu, alhamdulillah. Tahun baru berarti, saya kira ada pertanyaan baru ini kalau tahun baru. Oke, jadi begitu tadi. Apa tadi itu sampai mana nih? Jadi ada larangan, ada perintah dan seterusnya. Jadi kita begitu ya. Jadi ada larangan, makanya ada orang sedikit-sedikit, mana perintahnya, mana larangannya? Tidak ketemu jamaah ya. Makanya lagi-lagi saya hanya memiliki ciri khas, ada banyak pendapat, pilih yang mana kita yakini. Kemudian yang kedua, toleransi dan saling menghargai, jangan saling menyalahkan. Allah sudah mengunci itu. Wallahu yahkumu bainakum. Nanti Allah yang hakimi kita. Allah kan nanti jadi hakim. Ya, fi makanu fi yakhtalifun. Perbedaan pendapat ini, perbedaan pendapat, ya kan? Yang gara-gara ini si baji, baku bombe dan sebagainya. Ini perbedaan pendapat. Hari kiamat nanti Allah putuskan, yang lakukan ini benar atau yang tidak, atau semuanya benar atau semuanya salah. Nanti ya, sekarang kita bisa bebas berpendapat, tetapi ya saling menghargai. Kenapa bukan ki Allah masalahnya? Ya, yang paling benar tidak ada keraguan Allah. Ya, manusia tahu, rupa tahu, pasti ada kehilafannya. Ya, maka yang kebenaran mutlak nanti di hari kiamat kita nanti lihat mazhab apa, ormas apa, golongan apa yang paling benar, atau mungkin semua benar. Yang penting la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sudah masuk ke saja? Sudah masuk? Ya, sudah bunyi lah, ya, sudah berkedip gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.